Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bukan apa, tapi kapan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Andai saudara dibawa ke masa 20 tahun yang lalu, dengan pengetahuan, kemampuan, serta ide saudara yang miliki sekarang, mungkin saudara dianggap yang paling jenius dari orang-orang di sekitar saudara. Di tahun 2002, kemampuan saudara memakai gadget, komputer, media sosial, pengetahuan tentang dunia internet, online market, dan inovasi teknologi yang belum tercipta saat ini akan membuat saudara dianggap mempunyai pemikiran yang ajaib. Demikian juga sebaliknya, jika saudara melihat ke masa depan dan menguasai pengetahuan atau kemampuan umum di masa itu, mungkin saudara akan dianggap jenius pada saat ini. Sayangnya itu hanya pengandaian saja. Namun ini membuktikan jika yang penting itu sebenarnya bukan apa yang kita tahu, punya dan mampu, tapi kapan kita memilikinya. Saat ide, pengetahuan atau kemampuan itu sudah banyak dimiliki orang, hal itu tidak akan menjadi istimewa lagi, bahkan tak dianggap berharga. Tapi berapa banyak dari kita justru suka menunggu orang lain melakukannya dulu, baru kita ikut melakukannya. Kita ingin melihat satu ide yang orang lain sudah buat, lalu baru kita mengikutinya. Kita menunggu ada orang lain yang berdiri dan bersuara, baru kita melakukan yang sama. Sayangnya, orang ketiga, keempat, dan ke-10 biasanya tidak dicatat dalam sejarah. Hanya orang yang pertama, yaitu mereka yang berani menjadi pionirlah, yang akan diingat dan dihargai. Apalagi jika kita bergerak atau mau belajar saat sudah tidak punya pilihan, atau saat perubahan sudah menjadi keharusan. Menjadi yang pertama tidak selalu tentang kecerdasan, lebih tentang keberanian. Ini tak hanya berlaku dalam ide atau kreativitas, di dalam banyak hal, termasuk kepemimpinan. Mereka yang berani berdiri memimpin rekan-rekannya, bertanggung jawab, berinisiatif, mereka juga akan lebih dipercaya memimpin. Bukankah ini yang terjadi pada Petrus? Memang ia menyangkal Yesus sekali, memang ia sering goyah, namun Petrus penuh inisiatif saat ia berjalan di atas air, atau saat pengakuannya atas Mesias dan Yesus hari ini. Petrus juga berinisiatif datang kepada Yesus di Tiberias. Kita boleh baca Alkitab kita, Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, sudahkah saudara juga punya jiwa penuh inisiatif, berani menjadi pionir?
Jadilah pelaku sejarah, bukan hanya menceritakan sejarah. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau menjadi pionir, melakukan sesuatu yang baik, yang berguna bagi banyak orang. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami. Kapan kami akan mau melakukan sesuatu yang berguna bagi kami dan berguna bagi orang banyak. Tuhan, bantu kami melakukannya. Pimpinan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap dukungannya, untuk like, komen, dan subscribe yang saudara telah berikan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.